Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing, guten morgen, good morning ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi meskipun hanya di dunia maya. Yang penting kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan kemarin di konten terakhir saya, bahwa saya akan menyampaikan konten, artinya materi yang kemudian saya kontenkan. Yang ini sangat penting, dimana pada hari-hari ini di berbagai kota besar di Indonesia telah terjadi gejolak politik, terjadi parlemen jalanan, rakyat turun ke jalan, ya, berbagai elemen, mahasiswa, buruh, pelajar, apalagi STM itu di Jakarta itu luar biasa itu. Yang intinya seperti yang disampaikan oleh Profesor Rocky Gerung, ya, ujung-ujungnya yang diinginkan rakyat itu ya tumbangnya si Raja Jawa versi Bahlil itu, ya, Raja Jawa yang bengis, yang ngomong Bahlil ini. Nah, ini saya ingin sampaikan mengapa Raja Jawa yang bengis itu harus dihentikan, ya, apalagi dengan rencana-rencana jahatnya, ya, untuk terus berkuasa melalui politik dinasti, ya. Apa saja alasannya, ya, ini perlu saya sampaikan. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah membaca materi ini, ya. Jadi sekarang kita bisa paham, ya, pertama mengapa Sarkowi ini, Raja Jawa bengis ini, berani berpisah dari PDIP. Padahal dia dulu kacung, dia dulu hanya petugas partai, ya. Mbok Mega itu sudah mengatakan bahwa Sarkowi itu petugas partai, tapi sekarang dia berani melawan PDIP, ya. Bahkan dia kemudian berani mencaplok Golkar dan segala macam gitu, ya. Nah, karena dia di backup oleh Cina, itu yang pertama. Nah, kemudian ini yang paling bahaya, ini tahapan skenario Cina untuk mencaplok Indonesia tanpa perang dalam arti militer, ya. Jadi ini penulisnya, sumbernya mengatakan ini bukan hoax dan bisa diadu dengan data-data intelijen. Yang pertama, tahap pertama, ya, JKW tunjuk bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN. Bayangkan, ibu kota negara itu dikelola oleh mohon maaf nih, saya bukan rasis, ya. Saya terhadap orang Cina misalnya yang mualaf itu, ya, saya mencintai mereka karena dia saudara saya, seperti Ustadz Felix Zhao. Jadi bukan rasis nih kalau saya menyebut orang yang kebetulan sipit, ya, karena kelakuannya. Ini bos Sinarmas, ya, ditunjuk oleh JKW sebagai wakil kepala IKN, ya, dan kemudian memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo, dan lain-lain untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Tahap ini sudah terjadi. Kemudian tahap kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, ya, salah satu kota di Cina, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai dengan pesanan Xi Jinping yang aman untuk pertahanan dari segala aksi demo protes mahasiswa dan rakyat yang akan muncul menentang kebijakan penguasa. Tahap ketiga, ya, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur yang sekarang menjadi provinsi Xinjiang, Cina. Kemudian Cina memindahkan suku Han yang sekarang jadi mayoritas dan pribumi asli Muslim Uighur menjadi minoritas. Muslim Uighur mengalami penindasan, ya, banyak ini videonya nih, kekerasan karena menentang penjajahan Cina. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina. Sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Tahap keempat, ya, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang menghuni IKN. Banyak ikon-ikon landmark kota IKN itu, seperti juga di wilayah mana itu, Pik, ya, Pantai Indah Kapuk itu, nuansanya udah nuansa kayak di negara Cina, ya. Tahap 5, orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI, Polri beserta keluarganya, sementara penduduk asli akan terpinggirkan.
Pendatang dari provinsi lain akan sulit masuk karena IKN akan menjadi kota yang eksklusif, mahal, dan akan ada persyaratan yang ketat jika ingin menjadi penduduk IKN. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Mirip pembangunan perumahan yang saat ini dikembangkan Sinarmas, Lipo, eksklusif untuk Cina, dan masjid saja tidak boleh dibangun. Ini juga sudah banyak kejadiannya ya. Masjid diprotes, pembangunnya diprotes di kawasan-kawasan pemukiman perumahan elit yang mayoritas penduduknya Cina atas kesepakatan penghuninya yang mayoritas Cina. Juga mirip yang dilakukan Ahok ketika dia jadi gubernur DKI, menggusur kaum miskin kampung akuarium dan melarang motor lewat jalan utama ibu kota Sudirman Tamrin agar yang bisa melewati hanya orang kaya bermobil dan rakyat kecil tersingkir di pinggiran. Untung Anies menang jadi gubernur sehingga bekas gusuran kampung akuarium dibangun rusun diserahkan kembali ke korban penggusuran. Kemudian juga larangan motor lewat jalan Sudirman dan Tamrin juga dicabut. Tahap 6, IKN akan memicu awal berdirinya negara Indochina. Diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya-foya dari fasilitas negara sebagaimana yang sekarang lazim terjadi di negara berideologi komunis. Tahap 7, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Tahap 8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat dengan membatasi media sosial seperti Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara sekarang. Tahap 9, sebelum Indonesia dikomunisikan Cina, solusinya rakyat harus cerdas, jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup JKW dan PDIP. Sudah terbukti 2 periode negara bangkrut, semua BUMN dibikin bangkrut, negara banyak hutang. Akibatnya rakyat diperas dengan aneka pajak, BBM naik berlipat, premium yang dibutuhkan rakyat kecil dihapus, diganti dengan Pertalite yang harganya 2 kali lipat, sebentar lagi Pertalite juga mau dihapus. Kenaikan harga semua kebutuhan pokok, sulitnya pribumi cari kerja karena lapangan kerja sudah dikasih ke TKA Cina. Rakyat harus disadarkan agar berani berubah meninggalkan partai politik, caleg, capres yang sudah dibeli dan jadi budak Cina oligarki. Rakyat Indonesia harus berani bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa punah diusir dari tanah kelahirannya oleh penjajah. Mirip Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina dikuasai Singapura. Bangun, sadar dan bangkitlah wahai anak bangsa. Nah, ini yang tulisan yang saya maksud ya. Ya, ini tahapan-tahapan yang akan dilakukan kalau kemudian kita biarkan Raja Jawa yang bengis ini terus berkuasa. Ya, meskipun dia tidak lagi secara formal menjadi presiden, tapi dia melalui anaknya yang dikader, ya, kemudian menantunya, kemudian jongos-jongosnya di berbagai kawasan wilayah yang tunduk kepada kemauannya. Ya, maka tahapan-tahapan ini akan terjadi, teman-teman. Ya, bukan mustahil. Ya, dan ini seperti yang ditulis oleh Paul Stinger ya, dalam bukunya Black apa itu lupa saya ya. Tapi intinya 2030 Indonesia akan hilang, Indonesia akan lenyap. Bukan karena secara geografis hilang, tetap ada Indonesia ya, negaranya tetap ada, tetapi penduduk pribuminya menjadi jongos di negaranya sendiri. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini saya akan konten yang berikutnya lagi. Terus dukung konten kabar politik karena ini konten kecil-kecilan tetapi untuk tetap menjaga kewarasan dan akal sehat kita. Terima kasih, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.